harian. Karena Oke. kalau nulis itu kadang-kadang dia kan si kertas itu nggak ngomong balik ya. Jadi kita nggak merasa dijudge, nggak merasa dihakimi. Nulis aja ngalir lah gitu. Aja gue menemukan esensi. Recycle Bin Podcast. Latihan daur ulang bermanfaat. Yeay, welcome. Gue jadi inget, jadi kemarin tuh ada interview narasumber gitu ya, gue dengerin di YouTube gitu ya, salah satu, terus dia bilang gini, oh iya kita harus optimis dong dalam menghadapi pandemi ini, kita nggak boleh optimis, tapi memang optimis yang terukur gitu, Iya. gitu, jadi nggak, ya kita nggak boleh jadi pesimis juga melihat kondisi-kondisi misalnya yang sekarang mungkin yang luar biasa belum pernah kita rasakan sebelumnya, tapi kita tetap harus melihat bahwa kita bisa cope walaupun kita belum pernah merasakan hal ini gitu ya. Benar. Kita tetap harus optimis, tapi optimis yang terukur, jangan toxic positivity ya. Iya, maksudnya positifnya jadi nggak masuk akal. Iya, nggak masuk akal, nggak logis. Jadi gitu. racun memang. Gitu. Sekarang kalau kita pikir ya, pandemi ini berapa bulan sih udah? Udah 7 bulanan. Iya. Ya. Hampir setahun ya. Iya. Dari Maksudnya enggak, kalau di ya. Indonesia Di banget Indonesia. yang mulai itu Maret kayaknya ya. Yes. Pas kita 7 bulanan. Dan ternyata kita survive. Maksudnya nggak, anak-anak sekolah online di rumah masih bikin kayak hawa-hawa ngamuknya tuh bertebaran, tapi survive tuh, mereka bisa sekolah. Terus mereka bisa bersekolah juga, Iya. masih bisa ya produktif gitu ya, menjalankan aktivitasnya juga, walaupun dengan kondisi yang tidak normal gitu ya. Iya, kita emang nggak ketemu teman-teman sering kayak dulu, Iya. tapi alhamdulillah kita juga masih bisa merasakan kebahagiaan, ya nggak? Iya. Kita masih, kalau yang bisa masih makan cukup dengan baik, bersyukur banget kan. Jadi intinya kita syukuri. Jadi sedih soalnya goals, kalau misalnya sama teman-teman kita ngomong goalsnya apa sih 2020, yang penting survive aja gitu. Nah, bagus, itu yang penting kan. Lo bayangin lo di rumah terus, lingkungan lo terbatas, yang biasanya kita mau kesana kesini bebas, kita harus kemana-mana pakai masker, tapi kita survive sampai di sini dan nggak depresi, nggak gila, itu udah bagus ya, udah bagus. jadi banget, luar biasa ya. tepuk punggung kalian, Apa butterfly boleh, hug, ya. tepuk bahu kalian kayak you done good, kayak Iya. kamu sudah berjuang, ayo Yes. teruskan. Oke. Siapapun lagi berjuang atau sudah berhasil hidup di dalam pandemi sampai saat ini dengan waras, pat yourself. Iya. You did good. Sama-sama kita harus mencintai nasib kita. Amor fati. Iya. Gue seneng tuh itu. Cintai nasib kita. Jadi emang nasib even yang Terburuk pun, kalau kita bisa mensyukurinya, aduh, itu luar biasa rasanya ya. liberating, kayak rasanya itu bener-bener kayak apa ya, Tapi lagi masih belajar nih itu tuh, belajarnya. sangat ngeri. Bentengnya dibuka-buka dulu lah. Iya. Bentengnya dibuka-buka ya. Oke. Jadi gue boleh cerita nggak? Jadi gue punya pengalaman. Adalah pengalaman beberapa tahun lalu yang kurang nyaman buat gue. Jadi memang kita itu kalau punya pengalaman yang kurang bagus. Otomatis kita simpen. Kadang-kadang kita nggak mau ingat sama sekali, lupain. Waduh. Ya. Jadi kalau kata guru kayak ditumpuk di file paling bawah. Oke. Sampai kita lupa itu pernah kita lakukan, pernah terjadi, pokoknya perasaannya segala macam lupa. Oke. Terus harusnya gimana dong? Maksudnya kita ingat-ingat gitu. Itu wajar, maksud gue wajar. Ada fasenya kita replay lagi gitu ininya, ingatannya gitu. Iya, tapi kalau gue nggak apa-apa ya kayak gitu. Yang penting nanti memaknainya. Oke. Gue lupa pernah ada hal itu. Terus kemudian sambil gue belajar grafologi, itu guru gue juga ngasih banyak masukan, jadi gue semakin belajar kan. Jadi ternyata tumpukan file gue kan juga banyak ya, walaupun gue kayaknya lalala gitu. Terus lu buka. Ternyata pelan-pelan kan kebuka, akhirnya file itu keluar dan gue gini, ya ampun, dulu ya gue baru ingat. Jadi kayak
Memang benar itu teori yang maksudnya perumpamaan yang kita taruh file di bawah, pokoknya gue nggak mau inget-inget lagi, tumpuk sampai akhirnya lupa. Oke, wait. Cara kita bisa rewind kembali gitu ya, membuka kembali file-file itu sebenarnya ada ini nggak, ada caranya nggak? Misalnya apakah kita harus ketika misalnya kita lagi galau atau apa, ada hal yang menyedihkan, kita nulis gitu, tapi nanti atau ada sesuatu kayak Pandora box, terus nanti kita pengen buka lagi gitu ya, untuk biar kita lebih bisa ya remind lagi, terus lebih bersyukur kondisi sekarang bisa lebih baik daripada yang sebelumnya, atau gimana ya Mbak sebenarnya? Cara lo gimana? Cara gue yang mudah-mudahan bisa bantu teman-teman yang lain. Cara gue pertama ya belajar menerima perasaan gue kayak gitu kan. Belajar menerima perasaan, oke. Terus belajar kenal sama diri gue, belajar menerima diri gue yang nggak sempurna. Oke. Ada caranya nggak? Maksudnya dengan menulis kah? Gue nulis juga bisa, kayak nulis buku harian. Karena kalau nulis itu kadang-kadang dia kan si kertas itu nggak ngomong balik ya. Jadi kita nggak merasa dijudge, nggak merasa dihakimi. Terus nulis aja ngalir lah gitu aja. Gue menemukan esensi gue tuh mau seperti apa. Setelah gue temukan itu, walaupun sebenarnya kayak ini bukan yang ideal menurut gue, tapi ya inilah gue. Ya ngalir terus pelan-pelan. Jadi semua perjuangan itu pelan-pelan. Emang gue nggak sempurna, nggak tahu gimana lama-lama itu muncul, Dri. Kayak gitu sih. Jadi menurut gue adalah saat kita mulai kenal diri kita sendiri, berarti kayak kita siap untuk menerima segala yang dilemparin dari masa lalu. Karena nggak akan menggoyahkan kita. Menurut gue sih gitu. Masih belajar sih. Belum kebayang ya? Belum kebayang. Karena kan kalau gue pikir maksudnya kayak ada metode-metode nih. Kayak misalnya metode yang cukup punch the line, apa sih yang cukup efektif gitu untuk dilakukan. Misalkan contohnya kayak tulis atau apa gitu, tulis biar nanti maksudnya kita bisa merefleksi diri sendiri gitu misalkan gitu. Atau mungkin kita harus kalau zaman sekarang kan kita udah punya gadget gitu ya, kita rekam gitu kondisi kita gini. Jadi maksudnya itu adalah salah satu cara kita untuk kayak mengenal diri sendiri juga itu. Jadi caranya yang paling gampang tapi susah banget dilakukan adalah emang menulis. Menulis semuanya, apapun perasaan kita, dan jadi jujur sama diri kita sendiri, perasaan apa yang gue rasakan. Jujur misalkan gue nggak suka diri gitu. Gue nggak suka sama gue yang begini, atau ternyata gue nggak suka, gue benci sama siapa, atau gue sayang sama siapa, gue takut tinggalin sama siapa, gue nggak suka perlakuan si ini si itu. Kenapanya gitu. Iya, harus tahu. Harus jadi tahu kayak kenapanya. Pakai kata aku merasa, perasaannya apa, karena. Aku merasa perasaannya apa gitu ya. Terus karena. Perasaannya bukan aku merasa lelah. Karena lelah itu kan lebih kayak fisik. Tapi lelahnya lelah apa? Lelah sedih, lelah kecewa, lelah putus asa. Emosi ya? Bahasa emosi ya? Iya, bahasa emosi. Sebenarnya kan bahasa emosi cuma ada 5 atau 6 ya. Ini bagus sih. Tapi emosinya ya udah sekarang pakai emosi umum aja, yang penting emosi ya. Jangan kayak lelah gitu-gitu. Tapi aku frustasi karena ini kayak kalau orang galau tuh kenapa di-cranky? Tau gak? Karena nggak jelas. Apa yang terjadi, dia marah sama siapa, perasaannya gimana, apa yang bisa dilakukan tuh dia nggak tahu, berkabut. Iya. Semua ditendangin kan kamu. Banget. Jadi pernah ya ada beberapa orang ya sih yang gue kenal gitu ya. Kadang-kadang dia tiba-tiba enggak, gue lagi moodnya lagi nggak enak. Kayak iya kenapa gitu, nggak tahu, lagi nggak enak aja. Nah itu sebenarnya dia nggak tahu ya, maksudnya. Emang nggak tahu. Ya harusnya dia yang lebih tahu ya dia sih sebenarnya. Iya, karena mungkin tahu tapi nggak berani jujur sama diri sendiri. Exactly. Jujur Nah itu sama penting itu ya. lebih penting karena kadang memalukan. Gitu.
Nextnya kalau misalnya gue lagi bad mood, lo tanya, mudah-mudahan gue bisa jawab ya apa ya. Ngomong aja sama kertas nih, ngomong. Gitu. Kalau udah ngomong baru ngomong Jadi gue kan kesel gitu. juga ya kalau kode-kodean bad mood tuh kenapa gitu, terus alasannya apa gitu. Takutnya kan kadang-kadang kita juga mikir bad moodnya apa gara-gara gue atau apa gitu, ya kan. Bener, baik kalau teman-teman yang HSP muter-muter, jadi mereka kan melihat perubahan pergerakan gitu, Iya. jadi what's wrong, ada apa, bisa gue bantu nggak gitu, tapi kita malah ditendang gitu. Iya, ya bisa jadi kan Pak, ya sesuatu yang nggak berhubungan sama dia gitu ya, nggak apa-apa sih harus dia. Iya, nah itu bagian jujur aja. dari mereka belum bisa mengkontrol Setting. perasaannya sendiri. Oke. Jadinya kita ya sabar, kayak bisa menerima bahwa memang mereka masih berjuang. Kita, misalkan kita yang sudah bisa santuy, maka kita yang bisa melakukan sesuatu. Ya udah, apa gue bilang, ya udah, ambil waktu lo, terus gue pergi dulu, atau ya udah kita capcus ya, walaupun nanti kita dipikir nggak peduli, tapi kan kita juga perlu jaga kondisi kita. Apa yang bisa kita lakukan supaya kita tetap damai, walaupun misalnya ada teman kita yang lagi kondisinya nggak oke. Itu kan bukan egois, bukan mementingkan diri sendiri ya, tapi kalau kita sehat, kita bisa berbagi banyak orang. Kalau kitanya sakit, teracuni, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Yang kita bagi juga racun. Paling gampang nih contohnya, kalau kita sehat, nyokap nyuci piring 100 juga kita bisa bantu. Atau bahkan cuma bawain makanan dari kompor ke ruang makan bisa. Kalau kita lagi sakit, demam, mama minta bantuin bawa itu panci dari kompor ke meja makan, bisa nggak? Nggak bisa. Jadi jaga kesehatan kita dengan santuy itu penting. Yaitu karena kalau kita sehat, kita bisa menolong orang. Iya, kita bisa bantu orang. Kalau kita sakit, yang ngerasain sakit juga kita doang. Betul. Orang lain nggak ngerasain sakitnya kita. Jadi bukan egois kayak, ya karena kalau gue sakit nih, pertama lo nggak ngurusin gue, kedua yang ngerasain gue, terus ketiga lagi justru gue nyusahin orang lain kalau gue sakit. Iya nggak? Kalau gue sehat, gue bisa bantu orang, gue nggak nyusahin orang, gue juga bahagia karena gue sehat. Lu bayangin aja, jadi kalau kita mau bayangin kondisi psikis sama kayak fisik, kalau kita sehat itu gimana, kalau kita sakit fisik itu gimana? Oke. Ngomong-ngomong. Oh iya, jadi nggak santai ya yang gue bahas. Iya, berat. Aduh, pusing saya. Oke, ngomong-ngomong. Kalau misalnya Mbak Pi deh lagi galau gitu ya. Pernah nggak sih Mbak Pi ada kondisi Mbak Pi tuh pengen show to the world kalau gue galau gitu dengan itu, pernah nggak sih? Pernah lah. Pernah, kalian suka jadi korban kan? Gue lagi nggak oke. Tapi itu nggak ada masalah kan sebenarnya kan? Maksudnya ya itu suatu hal yang wajar kan? Iya. Atau gimana menurut gue? Kalau gue gini, gue tunjukkan pada orang-orang yang bisa. Yang tepat. Iya, bisa. Yang bisa mengerti lo. Oke. Yang lo percaya. Jadi kalau kata anak kantor gue, Lanang, sesuai hikmahnya, sesuai ilmunya. Kalau menurut gue sesuai kedekatannya. Gak mungkin kan misalkan di kantor sama tamu, terus gue jutekin dia, kan gak sopan. Iya. Tapi kalau sama temen-temen kayak anak-anak podcast gini kan, gue bisa bilang, gue lagi bete, lu berdua jangan yang bye-bye ya. Maksudnya lingkungannya tertentu. Jadi Mbak Black lagi bete nih, misalnya gue lagi bete, berarti either kalian cheer up gue atau lo bisa cuekin gue. Oke. Kebayang nggak maksudnya? Kebayang sih, gue kebayang. Berarti sebenarnya bagus juga nih ya. Gue belajar, jadi kalau misalnya kita ada perasaan yang negatif, emosi negatif gitu ya, dan misalnya sedih lah, let's say sedih, sama orang yang kita showing sama orang-orang yang porsinya bisa mengerti kita. Betul. Jadi kalau misalnya kayak contoh kayak posting di sosial media kayak gitu-gitu itu nggak perlu sebenarnya ya. Enggak. I see. Iya, kita nggak judgement ya. Kayak kemarin kan ada tuh yang Chrissy Teigen sama John Legend. Kan mereka sharing
sosial iya. anaknya kan. Oh, Banyak iya, orang iya. yang judging, kenapa sharingnya harus di sosial media? Tapi grievingnya, rasa berdukanya itu valid. Oke. Ya sedihnya dia valid, berdukanya kehilangan anak valid. Tapi memang caranya dipilih melalui sosial media. Cuma ingat kalau kita main sosial media itu bijaknya tuh kita udah punya lingkungan nyata yang dekat. Jadinya kita kan memang butuhnya orang-orang yang real ya, nyata. Iya, yang nyata, betul. Gitu. Jadi kalau di sosial media nanti komennya orang nggak baik, kita makin hancur. Oke. Atau lagi senang orang-orang ngomong nggak baik, kita jadi sedihnya berlebihan. Orang lagi happy, tapi kalau kita punya orang-orang inti yang kita udah share happiness kita juga, sedihnya kita, ya kayak tadi santai, dunia mau ngomong apa, this is me, this is ini gue, ini perasaan gue, gue yang ngerasain, kalian mau bilang gue apa, silakan. Oh, luar biasa. Jadi, makanya di sosial media itu ada close friend juga, iya, ya fungsinya bener, gitu ya. Jadi kita juga bisa memilih-milih orang yang memang real, yang terdekat gitu ya, untuk bisa kita show our emotion gitu ya. Nah itu sebenarnya fungsinya si sosial media juga memprovide ya untungnya ya sekarang untuk yang untuk close friend gitu ya. Jadi lebih bijak gitu ya ketika sharing tentang kondisi kita. Benar, gitu. Kemarin di Netflix tuh, kalau yang langganan Netflix nonton Social Dilemma. Iya, Social Dilemma. Gue baru enggak, 1 episode belum kelar sih. Emang cuma satu episode ya. Ya itu bahaya sosial media. Aduh, mohon maaf nih, hidupnya penuh dilema. Jadi begini. Coba, kertas mau butuh kertas. Makasih. Oke, lanjut. Oh, sosial dilema. Benar. Jadi ada di situ ada kayak perumpamaan posting. Kok yang like cuma 5, di delete, sedih gitu kan. Posting lagi. Yang like cuma di like banyak, tapi udah dia bener-benerin, udah dia apa gitu-gitu, di apa sih namanya Dri? Apa? Misalkan di dagunya digituin, pokoknya di touch up gitu lah. Oh iya, banyak. Nah, kayak gitu. Jadi kebahagiaannya si anak itu tuh tergantung pada jumlah likes. Tuh, jumlah view juga tergantung. Jadi apapun views kita gitu, berapapun views kita harus happy ya Mbak ya. Iya, karena kita melakukan ini kan pertama untuk diri kita sendiri, pencapaian kita. Betul. Ya, ingat ya guys, Nigi, Andri. Siap. Ini sesuatu yang kita lakukan karena kita suka. Yes. Ya. Bukan kita mencari views, tapi kalau ada views, ya tentu senang. Ya, itu bonus yang luar biasa ya kan. Yes. Ya pasti kita pengen suara kita didengar ya. Tapi poin pertama betul. adalah kita pengen berbagi. Ya pengen melakukan sesuatu kegiatan yang bermakna. Terutama ada pandemi gini lumayan nggak buat ngisi, bukan cuma ngisi waktu ya, ngisi waktu, ngisi jiwa segala macam. Kita jadi kayak punya lebih punya tujuan, ya kan? Jadinya ya poin pertama sih itu dulu. Kita melakukan podcast ini untuk diri kita sehingga asupannya ke kita itu luar biasa. Masalah view-nya mau berapa itu layer kedua menurut gue. Yes. Ya nggak sih? Oke. Sip. Ya, semangat. Harus belajar santuy. Iya, santuy. Saking santuйnya. Ya begitulah. Jadi teman-teman tonton dong podcast kita. Ya sampai kita bukan view-nya. craving sih, cuman ya kalau ditonton pasti senang. lebih senang lagi. Jujur loh. Gak mungkin kalau ditonton gak senang. Ngomong dong Dri, gitu. Perasaan sesungguhnya kita ya sedih kalau view-nya sedikit. Sedih tapi pasti. nggak dimanifestasi. Tapi itu tidak mempengaruhi keseluruhan kegiatan kita. Iya, tidak terhenti karena jumlah views. Kita tetap berjalan, kita tetap sharing apa yang kita yakini bahwa ini bermanfaat buat diri sendiri dulu.
dan Benar. mudah-mudahan buat viewers gitu juga bermanfaat. Iya, kita pokoknya barnya kita dulu kita Yes. lakukan ini bertiga, bertumbuh bertiga. Kalau bisa dibagi ke orang lain. Bertumbuhnya secara jiwa ya, bukan secara badan. Iya. Gue sih Sesek pengen saya. tinggi sebenarnya. Oh iya, agak susah tuh Bu. Ibu udah lewat dari 25 Bu. Minum dulu. Ngomongin masalah umur sensitif soalnya. Pengen bersembur rasanya. Ayo kelola emosi Anda. Ayo santuy Ini lagi. jujur langsung ngomong Oke. ke orangnya kayak ini tanggung jawab gue masalah lo mau marah apa enggak Iya. itu di lo. Dan gue juga mengontrol apa yang lo omongin benar atau tidak itu urusan gue. Gitu. Iya, pokoknya gue lagi pengen ngomong, kayaknya gue ngomong. Tapi Betul. semuanya sesuai. Tapi- Ini porsi ya. Iya sesuai porsi. Tapi dari tadi tuh udah dikasih kode-kode habis Apa tuh? waktunya. Ya, Jadi hari ini cukup sekian. gak santuy sama sekali ya topik hari ini. Mohon maaf ya teman-teman. Buat jadi santuy itu perjuangannya soalnya gak santuy. Tapi yakin banget kalau misalnya kita coba menjalankan apa yang ada di filosofi teras ya, atau filosofi ini itu bisa membantu kita untuk hidup lebih tentram, lebih damai gitu ya. Kita bisa menerima hidup lebih baik lagi, bisa menerima nasib amor fati Iya, tadi ya, bener. dan kedepannya insya Allah lebih enak. Iya, gitu. pokoknya intinya kan perasaan kita, tanggung jawab kita. Betul. Bukan, dan kita tidak harus menyenangkan orang lain. Kontrol ada di kita. Yes. Kita yang bisa, pokoknya ini menghadapi dunia itu yang bisa kita lakukan adalah dimulai dari diri kita. Alright. Ya. Oke, thank you keynotes-nya. Terima kasih pesan-pesan yang luar biasa dari Bapi. Yuk, Dan selamat dari buku berjuang. ini. Mari kita belajar sama-sama untuk tetap jadi santuy. Oke, bye-bye. Bye, Tri.